gurunya, bahkan setiap saat dan setiap waktu itu gurunya selalu dimunculkan. Sehingga kita mengenal ulama, misalkan Imam Syafi'i selalu menyebut gurunya Imam Malik. Imam Malik selalu menyebut gurunya dan juga gurunya seperti itu karena memang pesan yang masuk atau menancap pada pribadi seorang murid itu tidak lepas dari peran seorang guru. Sehingga sahabat pun itu memuliakan Rasulullah, ya, kemudian para tabiin memuliakan sahabat, begitu seterusnya. Nah, ini pesan Ibnu Athaillah kepada muridnya. Saya baca dan kemudian saya bukan selipkan, saya ikuti dalam pesan itu doa Ibnu Athaillah Iskandari satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala telah berkata, siapa radhiyallahu anhu? Ibnu Athilah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Mimma, dari perkara kataba yang telah ditulis bihi, ya, yaitu mimma dari surat kataba yang telah ditulis. Jadi ini surat, ya. Ibnu Athilah itu berkata dalam surat yang ditulis kepada sebagian dari muridnya, li ba'di ikhwanihi, amma ba'd. Biasanya suratnya itu amma ba'd. Fa innal bidayat majallatun nihayat. Fa innal bidayat majallatun nihayat. Ini isinya, ya. Isinya itu begini. Amma batu fa inna, maka sesungguhnya permulaan, ya, bidayah itu. Permulaan itu bagaikan cermin yang memperlihatkan puncak dari akhirnya. Ini pernah kita bahas pada makalah pertengahan, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju' ilallahi bi al-bidayah. Nah, tanda sebuah kesuksesan yaitu menyandarkan segalanya kepada Allah pada awalnya. Jadi kalau awalnya bagus, insya Allah akhirnya juga bagus. Apa saja pernikahan, kalau awalnya itu diniati baik, membangun keluarga, saling menjaga, insya Allah sampai akhirnya itu tetap utuh. Mendirikan bangsa, kalau awalnya itu untuk kerukunan, untuk kemaslahatan, insya Allah dijaga oleh Allah. Belajar juga demikian, belajar kalau awalnya itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, prosesnya akan berjalan dengan baik, kalaupun ada masalah di tengah perjalanan tapi bisa mengakhirinya karena niatnya itu baik. Ya, ini fa inna, maka sesungguhnya al bidayat majallatun nihayat, ya. Sesungguhnya al bidayat, permulaan. Sesungguhnya permulaan itu bagaikan cermin yang memperlihatkan puncak akhirnya. Dan siapa yang sejak permulaan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita, ya. Kita ini kan sedang bukan berjalan ke ke urusan dunia, tapi perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, di sini kan ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Pertama, niatnya kita sudah hebat, niatnya itu sudah ada, tekad kita sudah kuat. Sudah niat, sudah kuat, sudah muncul dalam diri kita, kemudian ada kendaraan. Nah, kendaraannya ya sudah bagus. Kendaraannya itu bagus, sudah dicek semuanya. Di samping kendaraannya, jalan untuk menuju. Berarti di situ ada guru dan ada materi. Niatnya sudah ada, kendaraannya sudah ada, jalannya sudah ada, baru kita akan melangkah. Nah, nih, alhamdulillah kita sudah melangkah, sudah 2,5 tahun. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentu sangat berat, sangat luar biasa. Kadang harus menghilangkan sifat takabur, harus menghilangkan sifat riya, harus menghilangkan sifat ujub,
Orang yang tadinya sombong itu harus ditekan bagaimana untuk menghindari kesombongan. Orang yang suka memamerkan memamerkan ibadahnya harus tekan. Akhirnya perjalanan itu kan berliku-liku. Nah, kalau awalnya sudah baik, insya Allah ya, insya Allah itu puncak ya. Perhatikan puncak akhirnya itu pasti baik, pasti baik. Nah, dan siapa yang sejak awal selalu bersandar, kita semua bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita sudah bersandar kepada Allah itu, kalau bersandar pada institusi, kita yakin institusi itu suatu saat akan berubah, bersandar kepada anak-anak kadang tidak perhatikan kita, bersandar kepada orang tua juga demikian, bersandar kepada teman apalagi, bersandar kepada tempat pekerjaan, bersandar apalagi bersandar kepada orang. Begitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati kita tenang karena Allah tidak akan meninggalkan kita selamanya. Kalau kita jatuh, Allah akan menolong. Kalau kita senang, bersyukur Allah akan menambah. Jadi tidak ada yang perlu khawatirkan selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Hayyun Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kalau kita jatuh pada lubang maksiat, ya, terperosok, Allah panggil kita itu tubuh ilallah, kita disuruh bertobat. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hambanya jatuh atau terperosok, kecuali ditunggu sampai kembali dan bertobat. Kalau sudah bertobat akan selalu dapat dekapan Allah. Nah, itu karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kanat ilaihi nihayah. Kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia melebihi kebahagiaan orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Levelnya itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita tahu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wadud, kita ini kan salikin ya. Perjalanannya itu untuk sampai kepada Allah itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi bukan perjalanan fisik, rohani. Nah, salah satu tandanya itu kalau kita ibadah itu sudah tidak pernah merasa tertekan. Ibadah nikmat, sholat itu nyaman, pokoknya semuanya enak, itu tandanya. Apakah harus mengeluarkan atau memiliki miracle? Enggak harus. Ya, enggak harus. Justru kalau mengeluarkan miracle macam-macam itu nanti kalau tingkat kekasih Allah itu tingkat terendah. Misalkan Mas Wadud sekian lama belajar, kemudian baca wirid, ya, membaca zikir, berdoa, kemudian bisa berjalan di atas air, itu membahayakan bagi orang yang tidak kuat imannya. Itu merasa bahwa dirinya sudah sampai, padahal itu sedang diuji. Kalau sudah mendapat miracle, bahagia dengan miracle, dia lupa bahwa itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasakan nyaman, nikmat, lezat di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu pesan Ibnu Athaillah, pesan pertama kepada muridnya. Sehingga kita semua ya mempunyai kewajiban. Kalau kita orang tua itu misalkan anaknya mau menikah, itu ada pesannya begini. Nah, itu pesan, dan itu akan melekat setelah diberikan matrikulasi. Itu pesan itu yang sangat melekat, dan itu pesan itu rangkaian dari awal sampai akhir, itu pesannya seperti itu, dikumpulkan dalam pesan tersebut. Saya ingat pesan kiai saya waktu itu, Buya Suyuti Dahlan. Waktu saya menikah, beliau hanya menyampaikan gini, kalau manggil saya itu Le, jagoan sholatmu, Le, jagalah sholatmu, insya Allah keluargamu itu akan dijaga oleh Allah SWT. Kalimat itu melekat, nggak bisa hilang. Bahkan menginspirasi, akhirnya saya buat sebuah buku, Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sholat dan puasa. Akhirnya
saya tulis dalam sebuah buku menyelesaikan masalah di atas sajadah. Persoalan apapun itu ternyata muaranya pada sholat kita. Kalau sholatnya bermasalah, itu permasalahan itu akan muncul. Nah, itu pesan yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Sehingga saya pun kepada siapapun pesan itu pokoknya jangan sampai sholat ditinggalkan. Kamu kesulitan ini dan lain sebagainya, lihatlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Athaillah secara khusus tentang sholat itu ditaruh di tengah, itu menjadi puncak pembahasan yang paling top. Ratingnya tertinggi dan artinya berkali-kali itu disampaikan. As-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasid dzunub. As-sholatu mahallul munajat. Mungkin kita masih ingat ya. Salat itu tuhratun, mensucikan jiwa dari berbagai dosa. Kemudian ada lagi berikutnya as-sholatu mahallul munajat. Salat itu tempat berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bermasalah, punya masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua, masalah ekonomi, apapun kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu indah. Kalau pada konsultan spiritual atau dukun itu sudah bayar, ya, sudah bayar banyak tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, paling dikasih kerisnya paling pucuknya itu menyala, bayar 6 juta selesai. Nah itu karena apa? Orang itu kebingungan di dalam menyelesaikan masalah, lupa bahwa Allah itu yang mengurai masalah. Allah yang memberi masalah, Allah juga yang menyelesaikan masalah. Itu dengan sujud. Dan pesan-pesan itu pasti diberikan oleh guru. Dan hari ini kita membaca pesan Ibnu Athaillah kepada murid. Dan kita termasuk salah satu murid dari beliau karena kita membaca, karena kita belajar, dan kebetulan dan alhamdulillah saya membaca ini dan mendapatkan sanad atau silsilahnya dari pertama dari Kiai saya di Sidoarjo, Kiai Abdul Aziz Munif membolehkan. Kemudian yang kedua Gus Wafi, saya ngaji pada beliau selama 1 hari kitab Al-Hikam. Dan yang ketiga kemarin di Mekah, ya di Mekah waktu haji, saya mau mohon kepada Gus Najib, putranya Mbah Maimun, untuk membaca ini. Dan ketiga-tiganya itu membolehkan. Akhirnya saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang ikut ngaji dan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kita lihat slide berikutnya. Nah, isi pesan itu kalau kita lihat, satu, memperbaiki niat pada setiap amal. Ini mau tidak mau itu niat itu nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yunkihuha. Itu hadis itu kan mutawatir ya. Hadis itu terkenal, hadis itu dibaca oleh siapapun dimanapun. Hadis itu kan tidak lepas dari seorang laki-laki yang mengejar seorang wanita. Jadi zaman dulu itu sudah ada orang mengejar wanita itu zaman dulu, zaman Nabi ini. Itu ada seorang laki-laki, Ummi Sulaim ya. Ummi Sulaim itu adalah sosok wanita yang ikut hijrah kepada Rasulullah di Madinah. Ada seorang orang kafir pada waktu itu. Ternyata ikut hijrah, membuntuti seorang janda. Jadi di mana-mana itu janda dari dulu itu ada yang melirik. Termasuk ceritanya ini. Nah, orang ini akhirnya menuju Madinah, padahal yang wajib hijrah adalah orang Islam. Ini bukan orang Islam. Ikut. Ternyata yang dibuntuti itu adalah seorang janda. Nah, jandanya ini tapi konon itu ahli EO, ahli event organizer, pinter, cerdas. Ya, sangat pinter dan cerdas ini. Makanya yang mengejar ini betul-betul pingin menikahinya. Nah, perlu diketahui, yang mengejar ini, Tolhah ini kaya raya, konglomerat lah sekarang. Ya, konglomerat. Akhirnya dikejar sampai di Madinah, dilamar. Begitu dilamar, mau dengan catatan, ya, maharnya kamu harus memeluk agama Islam. Nah, ini. Akhirnya setelah itu kisah itu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat Madinah,
Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan pesan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu ya karena niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba, siapa yang hijrah karena dunia, ya dia akan mendapat dunia itu. Fa man kana hijratuhu lidunya yusiba imra'atin, atau karena wanita yunkiha. Kalau karena wanita dia akan menikahinya. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis itu terkenal. Pokoknya urusan niat pasti yang diceritakan itu. Tapi ya ini menjadi sebuah kenyataan bahwa akhirnya Tolha itu menikahi Ummi Sulaim dan kemudian menjadi keluarga bahagia. Menjadi keluarga bahagia konon karena yang laki-laki itu awalnya itu mengejar-ngejar sang perempuan, akhirnya sang laki-laki ini betul-betul segalanya diperuntukkan oleh diperuntukkan untuk istrinya. Sampai suatu saat ada ayat turun begini. Nah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, tidak akan memperoleh albirra, sebuah kebaikan atau surga sampai dia itu menginfakkan sesuatu yang paling dicintai. Begitu ayat ini turun, maka istrinya bilang, "Mas, dulu engkau kan mengejar-ngejar aku dan aku mau menjadi istrimu. Nah, sekarang aku minta sesuatu kepada engkau. Apa permintaan?" Ini ada ayat turun, bunyinya begini, lantana lubirra, tidak akan mendapatkan surga sampai orang itu menginfakkan sesuatu yang paling dicintai. Sekarang apa yang kau cintai? Nah, itu. Makanya perlu ya punya istri cerdas itu perlu. Perlu. Rasulullah istrinya cerdas-cerdas sehingga segala persoalan itu disimpan dan betul-betul dihafal oleh istri Rasulullah SAW. Kalau misalkan punya istri, misalkan pelupa, suaminya menceritakan ini, loh apa ya? Oh, itu kan apalagi diceritakan sekarang ingatnya besok. Oh ternyata ini. Kalau ini istri Rasulullah termasuk siapa namanya Ummu Sulaim itu sangat-sangat cerdas. Sekarang saya minta, apa yang akan kau berikan untuk Islam? Mikir. Oh iya, saya itu punya kebun, ya kebun. Kalau sekarang itu berada di puncak lah, ada villa namanya Birosho. Itu yang aku cintai, aku yang paling saya demeni. Di situ ada kebun, kemudian di tengah-tengah kebun itu ada namanya apa kayak gazebo, kemudian ada tempat kolam. Nah, ini di Madinah, bayangkan pada waktu itu ada orang punya kolam, tempat beristirahat, dan itu yang paling dicintai. Atas inisiatif apa? Atas inisiatif istrinya yang memberikan dorongan. Berarti istri itu sangat menentukan. Sehingga saya pernah baca itu, orang-orang yang korupsi dan besar-besaran itu ternyata ya karena bisikan istrinya. Nah sebenarnya suaminya ya biasa-biasa saja, tetapi karena istrinya, tuh lihat tetangga kita itu sebulan saja sudah begitu, sampean itu sudah 10 tahun masa masih seperti ini. Itu kan panas. Panas. Ini pentingnya prestasi istri untuk suami. Saya punya gazebo, saya punya ini. Itu yang paling aku cintai. Akhirnya Rasulullah SAW didatangi, ya Rasulullah, ini yang paling aku cintai, akan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikanlah. Maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalau kita berbagi jangan sesuatu yang paling kita tidak sukai. Itu karena Pak, niatnya itu ada. Niatnya itu ada. Saya sering mencontohkan, kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu kita ini sering ngasih sarung orang. Tapi sarung itu kadang sarung yang kita tidak sukai. Nah, di masjid saya disabilitas itu sering apa namanya? Lah iya, takmir itu pengurus-pengurus masjid atau khatib-khatibnya itu masa dikasih sarung yang apa namanya? Atlas, mereka itu menghidupkan agama dan sebagainya. Nah, kebetulan disabilitas itu setiap tahun sekali diberi sarung PHS. Ini namanya memakmurkan.
Nah, jangan sampai kita itu memakai yang terbaik kemudian diberikan kepada orang lain itu yang paling buruk. Nah, itu kecelakaan kalau seperti itu. Sama kalau kita berbuka puasa pilih kurma mejul yang enak, begitu dikasihkan yang di masjid itu kurma yang 20.000 itu dapat 1 kilo itu. Nah, itu sering terjadi. Kita kalau untuk roti dimakan kita itu yang terbaik begitu dibagikan, minimal itu setara lah, minimal setara. Itu pesan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan itu ternyata dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini tidak lepas dari kisahnya yaitu Tolhah kemudian mengejar namanya Umi Sulaim. Umi Sulaim kemudian mau menjadi istrinya, akhirnya Umi Sulaim itu mengatur roda perekonomian keluarga dan itu sumbernya adalah dari hadis innamal a'malu binniyat. Kita bisa bertahan sampai 2 tahun karena niat kita ngaji setiap hari. Mungkin ada yang harus mengantuk. Saya pun juga demikian. Karena niat. Karena niat yang kuat itu. Nah, kalau nggak niat itu ya gimana nggak niat? Maka itu yang menjadi sumber bahwa eh, fa innal bidat wa innal bidat majallatun nihayat. Itu menjadi awal. Niatnya kuat insya Allah selesai. Tapi kalau kadang mau, kadang enggak, ya nggak akan selesai. Dan alhamdulillah kita selesai dan akhirnya kita betul-betul menjadi bagian dari hidup kita. Maka sekali lagi kalau kita menginginkan sesuatu niatnya itu dikuatkan. Nah, di samping niat kuat, ya, jalan untuk menuju itu kita siapkan. Insya Allah ya prosesnya akan mudah. Nah, setelah niat kuat melekat pada diri kita, proses menuju itu juga tersedia. Sekarang itu prosesnya ada, kita berjalan. Sarananya ada, kitabnya ada, yang mengajar ada. Maka tidak ada alasan untuk mengelak. Enggak, saya enggak ada. Karena semuanya itu sudah tersedia. Ya, prosesnya berjalan dengan baik. Biasalah kalau proses itu ada masalah, ada kesibukan biasa yang namanya manusia. Ya, manusia itu banyak kekurangannya, ya namanya manusia. Manusia itu seperti itu. Ketika dalam proses kadang mengalami ini dan itu, ketika dalam proses mengalami pokoknya itu namanya manusia itu seperti itu. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, kita bisa berjalan, menjalani semua dengan baik dan itu salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita implementasikan dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita dan semakin hari hidup kita semakin hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, hayatan thayyibatan. Itu hidup yang penuh kebaikan. Kemudian yang ketiga, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau sudah sampai itu sudah rasanya ibadah itu nikmat. Rasanya nih, kalau kita membuat roti ya, itu ketika mengumpulkan bahan ya, ketika mengelola bahan, kalau sudah di oven masuk kemudian jadi itu tinggal makan, itu berarti sudah sampai pada tujuan. Nah, kita digambarkan pada yang al-fikratu fikrata ini seperti itu. Al-fikratu fikratan seperti itu. Kita ini dari awal sampai akhir itu melalui sebuah proses dan akhirnya kita bisa menikmati. Bisa kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Kalau kita sedih harus bagaimana? Kalau kita dapat nikmat harus bagaimana? Kalau kita jatuh pada perkara maksiat harus bagaimana? Itu kan semuanya kita pelajari. Yang sebelumnya kita tidak mengerti. Nah, saya sendiri membaca dan mengkaji itu memerlukan waktu yang lama. Sehingga saya tularkan dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Nah, ini ya pesan dalam pesan pertama dari Ibnu Athaillah Askanani. Ada juga pesan yang kedua, insya Allah kita lanjutkan, yaitu wal mustaghilu bi walladhi ahbabtuhu wa sara'at ilaihi wal mustaghala anhu wal mu'tharu alaihi. Insya Allah. Terus kita lanjutkan. Nah, ini doa ya, doa yang pertama. Ini doa
Coba kita perhatikan doa ini indah sekali. Ilahi apa ya? Doa itu ada yang meminta, ada yang berkeluh kesah, ada yang menunjukkan kita butuh. Misalkan ini macam-macam doa. Ini contoh. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Kayak meminta dan memaksa. Nah, itu biasanya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka iman. Itu kan mohon. Menunjukkan kita itu butuh. Butuh. Kemudian ada doa itu mau kayak memaksa. Memaksa ya. Allah hancurkanlah. Itu kan maksa. Allah disuruh kita suruh untuk memaksa ini dan itu. Nah, kalau ini doanya itu kalau kita gambarkan gini, kalau ada seorang istri merayu suaminya, itu ya misalkan suamiku sayang, kamu kan tahu saya ini orang seperti ini, aku tidak berdaya menghadapi, tapi masa aku hiraukan begitu saja, itu akhirnya akan muncul dalam hati sang suami itu, iya, kasihan, itu muncul. Nah ini doa yang menggunakan redaksi seperti itu, misalkan, ilahi, wahai Tuhanku. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu ya, itu merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu lebih suka dirayu daripada dimintai. Nah, itu kalau kekasih Allah, kalau minta kepada Allah, itu kalau memuji itu kadang doa memuji Allah Subhanahu wa taala, doanya itu satu lembar, permintaannya itu hanya satu baris. Misalkan ya, hampir semua ulama top itu kalau sudah memuji Allah itu lupa kepada permintaannya. Misalkan ya, itu ada sebuah sebuah doa ya, sebuah doa yang terkenal. Ini contoh ya, ini contoh doa yang sering saya baca pada setiap malam itu bersama-sama. Misalkan contoh, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, wahai Tuhan, lakal hamdu, hanya milikmu segala puji. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athna 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Jadi isinya itu hanya memuji. Hanya memuji. Karena ya begitu asiknya kepada kekasihnya sampai lupa dengan permintaan itu. Misalkan doa yang lain, misalkan ketika ketika membaca sholawat itu mensifati Nabi, misalkan kita ini kan kalau berdoa itu harus juga diawali memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdoa itu, ketika bersolawat itu, solawatnya itu kadang satu lembar. Karena asiknya memuji Rasulullah, itu sampai lupa pada permintaan. Misalkan gini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man ala anta khal warithin. Itu pujian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lupa apa yang mau diminta. Ya, karena memang kita tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu kita memandang wajah Nabi, permintaan kita itu akan habis. Karena apa? Wajah Nabi itu lebih indah daripada apa yang akan kita inginkan. Nah, itu biasanya kalau orang sudah al-wasilin, ya, begitu sampai di Ka'bah itu atau di Baitullah atau mungkin di makam Rasulullah SAW, lisannya itu tidak bisa meminta kepada Allah. Karena apa? Kenikmatan untuk ada di depan Baitullah jauh lebih besar daripada keinginan kita. Itu biasanya orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyebut Allah, begitu menyebut nama Rasulullah, semua hati bergetar, semua atau darah yang ada dalam tubuh kita itu seolah-olah ikut bersyukur atas nikmat bisa
berada di Baitullah. Itu namanya orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini juga termasuk rayuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, wahai Tuhanku, anal faqir. Akulah hamba yang sangat-sangat butuh, orang yang paling miskin di dunia. Tapi bukan lagu ya, bukan lagu. Aku yang termiskin di dunia, bukan. Anal faqir. Fakrun itu melarat. Kalau menggunakan anal faqiru, saya itu betul-betul orang yang paling melarat. Nah, gitu. Itu dalam bahasa Arab syighah al-mubalaghah. Fakrun itu melarat, tapi faqirun benar-benar melarat. Anal faqir ya ilahi wahai Tuhanku, anal faqru, akulah orang yang paling melarat. Biginaya di dalam kekayaan, berarti aku tidak ada artinya karena aku betul-betul butuh kepada apa yang maha kaya. Dan itu apa ya? Kalau bahasa linguistiknya itu, kita tunjukkan kita ini orang yang tidak berdaya kepada Tuhan yang tidak butuh apapun. Antal ghani, antal mughni. Engkau itu maha kaya. Engkau tidak butuh apa-apa. Maka anal faqiru bingina fakaifa. Baru kemudian ada sebuah pernyataan. Fakaifa, bagaimana mungkin? Ya? La akunu faqran fi faqri. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin akan merasakan kefakiran dalam kefakiranku? Sudah fakir, di dalam fakir kefakiran. Apa kalau bahasa yang sering digunakan itu mimpi di atas mimpi. Sudah berkhayal, tapi di dalam mimpi. Sudah tidur berkhayal. Ketika bangun, saya mimpi, dalam mimpi saya berkhayal. Itu kan sudah tingkat khayalan paling tinggi yang tidak akan menjadi kenyataan. Ini sudah fakir, melarat, tidak berdaya. La akunu kaifa la akunu faqiran fi faqri. Aku merasakan kefakiran dalam kefakiran. Artinya kita tidak berdaya sedikit pun. Berarti kita sampai kapanpun kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang bisa kita sampaikan saya ini begini, prestasi, nggak ada. Karena kita itu al-faqir ila Allah. Kita butuh kepada Allah. Nah, sarannya ada di bawahnya. Kita lihat. Ya, syarah doa dalam kondisi apapun ya, Ya, baik masih bernyawa, ya kita masih bernyawa, masih hidup. Ya. Nah, ketika masih hidup ini kita mungkin memiliki materi, memiliki prestasi, memiliki pekerjaan, ya, memiliki jaringan, memiliki banyak teman, memiliki kolega, kita masih hidup. Nah, itu yang cukup. Atau dalam kondisi hidup kita ini nggak punya apa-apa, kita nggak punya teman, kita nggak punya semuanya itu kadang kita membutuhkan. Nah, dalam kondisi apapun, baik saat masih hidup maupun sudah kembali kepada Allah SWT. Nah, sampai di dalam alam barzakh pun kita akan masih butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu jangan diartikan hanya di dunia. Kita di akhirat, di alam barzakh pun perlu rahmat. Apa yang diperlukan ketika kita dalam kubur? Amal kita. Kalau dalam hadis kan ada 3 yang akan membersamai kita, yaitu pertama ya di alam barzakh. Pertama itu shadaqatun jariyah, sedekah yang sifatnya mengalir kebaikannya. Kemudian Said Alawi dalam kitabnya memberikan contoh seperti sumur. Maka bukan hanya sumur, dalam era digital, era era milenial ini, virtual ini, kita bisa misalkan membangun masjid, membangun musola, yang mana saat digunakan kita akan mendapatkan itu, dan mendapatkan apa yang kita berikan kepada
kepada masyarakat atau pada orang lain. Nah, yang kedua yaitu waladun soleh, anak yang soleh. Ada sebuah kisah menarik di dalam kitab namanya I'natul Talibin, ya, yang ditulis oleh Syekh Bakri Sudarto. Dalam cerita itu ada seorang laki-laki, ya, tidur. Ini orang laki-laki alim dan soleh. Ketika tidur itu bermimpi. Jadi rumahnya itu dekat kuburan, ya. Di dalam kubur itu semuanya itu keluar, ya. Dalam mimpinya keluar dari makamnya, keluar satu persatu. Ketika di atas itu satu persatu itu mengambil makanan, mengambil rumput, kayak kerja bakti mengambil semuanya. Ada satu ibu-ibu. Nah, dalam cerita ini ibu-ibu. Ada ibu-ibu tidak keluar dari alam barzah. Kemudian ditanya oleh yang mimpi tadi, ibu, kenapa ibu tidak keluar seperti teman-teman ibu? Saya tidak keluar karena saya sudah cukup. Loh, kok bisa cukup? Kalau yang keluar itu kan mengambil makanan di atas. Kalau ibu apa? Saya ini kebetulan punya anak dan anak saya itu di situ ahli Quran. Setiap hari anak saya itu membaca Al-Quran dan dikirimkan kepada saya. Kaget kan dalam mimpi. Terus anak ibu siapa namanya? Ditunjukkan, itu anak saya namanya ini. Tinggalnya mana? Di sini. Alamatnya di mana? Semuanya ditunjukkan. Begitu sudah ditunjukkan dalam mimpi itu, begitu terbangun, ketika bangun itu melihat, oh, saya tadi mimpi. Akhirnya siang harinya bergegas ke arah yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Ini di pasar. Termasuk di pasar itu ada seorang anak ketika mendapat ketika menunggui jualannya selalu baca Quran dibaca. Dia tanya, namamu siapa? Nama saya ini. Kemudian kamu baca apa? Baca Al-Quran. Untuk siapa? Saya kirimkan kepada ibu saya. Ibumu siapa sih? Di mana? Dimakamkan di tempat situ. Oh, ternyata bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang wafat. Dan itu contoh ya diceritakan oleh Syekh Bakri Syata dalam kitab I'natul Talibin, dan juga dikutip oleh para ulama ya dalam berbagai kitab, bahwasanya di alam barzah pun, ya, di alam barzah pun kita itu butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kitab Al-Hikam ini, kalau kita mengamalkan, kemudian ditiru oleh anak kita, ditiru oleh keluarga kita, itu senantiasa akan menerangi alam barzah orang-orang yang telah mendahului kita, yaitu mungkin nenek kita, mungkin orang tua kita. Ternyata anaknya juga menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi di alam barzah seperti itu. Kemudian sampai bahkan ketika di akhirat manusia akan tetap miskin dan tidak memiliki apa-apa, sehingga selamanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun juga demikian. Di akhirat pun juga demikian. Kita tetap butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ceritakan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, itu dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, di mana ada orang yang sekian puluh tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, rajin ibadah, soleh, ahli ibadah, rajin puasa, sholat, puasa, baca Quran, zikir. Sampai minta, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk dimatikan dalam keadaan sujud, pokok dalam keadaan husnul khotimah. Allah juga beri, semuanya diberi. Begitu selesai meninggal dunia, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kamu mau masuk surga? Ya Allah, karena amalku saya berhak mendapatkan surga. Langsung Allah tersinggung di situ, dalam sedih hati tersinggung. Ya sudah, kalau gitu umurmu 80 tahun, berarti kamu menikmati fasilitas surgaku hanya 80 tahun. Karena kamu bersandar pada amalmu. Enggak mau. Loh, engkau kan mengatakan khalidina fiha abada, jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha. Surga yang seindah itu, orang masuk di dalam itu selamanya. Dijawab oleh Allah, itu kan karena rahmatku.
Bukan karena amalmu. Kalau amalmu ya 80 tahun. Kalau rahmatku tidak terbatas. Rahmatku tidak terbatas. Sehingga kita pun itu kalau kita bisa ibadah seperti ini kan murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 2 rakaat, misalkan sholat apa namanya? Rakaatul fajr itu yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, ketika Ramadan khairun min alfi syahr. Ya, kita sujud nilainya as-sajdatu wal, itu kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melakukan dosa, Allah memberikan perangkat maghfirahnya, ampunannya, kita ditunggu sampai bertobatnya. Sehingga semuanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kita butuh Allah, di alam barzah itu butuh kasih sayang Allah, di akhirat pun butuh kasih sayang Allah. Sehingga Allah itu as-somad, Allah itu tempat bergantung kita. Karena Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat curahan hati kita, curahan hati, tidak ada tempat meminta kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya disebut dengan nahnu fuqara ilallah. Kami adalah orang-orang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasa merendah, ya memang kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Kalau berdoa itu ya menunjukkan kita itu adalah orang-orang fakir. Makanya sampai ada orang nangis. Nangisnya itu bukan karena permintaannya tidak dikabulkan, bukan. Kan ada orang bersolawatan nangis, terus doa nangis. Itu bukan karena dia itu rindu Nabi, dia itu mungkin utangnya belum terbayar. Jadi pas doa akhirnya ingat utangnya. Kalau kita kan tidak seperti itu, diajarkan ingat Allah, akhirnya bersyukur, ya Allah, saya orang seperti ini, kok takdirkan aku bisa sholat malam, kok takdirkan aku bisa baca Al-Quran, kok takdirkan aku bisa begitu. Akhirnya rasa cintanya kepada itu semakin tinggi. Saya seperti ini, kok kau berikan kesempatan bersujud, saya seperti ini, kok kau berikan kesempatan haji, saya ini belum pantas, tapi kok kau berikan. Itu akhirnya yang begitu apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak fokus pada pemberian, tapi kita fokus pada Allah, 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 itu. Itu memang logika berpikir kerangka berpikir yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah seperti itu. Sehingga pesan beliau kepada muridnya dan doanya itu ilahi anal fakir. Ya Tuhanku, aku adalah orang-orang fakir. Ya, di atas fakir, aku adalah orang yang paling fakir. Yaitu orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang fuqara pada Allah, bukan fakir atau bukan fakir terhadap manusia, tapi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Batu. Alhamdulillah, alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan bagi yang ingin bertanya silakan ditulis di chat ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi pesannya tadi dari Imam Ibnu Athaillah, selama kita belajar nih mulai dari awal sampai akhir, dia bertanya pertama, ya barang siapa yang permulaannya atau bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, maka nihayahnya akan sampai kepada Allah. Ini keren, luar biasa. Ini bisa dijadikan kuat kita selama kita belajar, mulai dari awal sampai akhir. Tujuannya apa dulu? Ini niatnya apa dulu? Niatnya kalau hanya mengisi waktu luang, ya kita tidak bisa menjamin akan bisa sampai pada nihayahnya, pada titik akhirnya kepada Allah. Niatnya dulu memang yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Niat karena Allah, atau hanya niat karena yang lain, atau bahkan hanya niat iseng subuh nggak ada kerjaan biar nggak tidur dan sebagainya. Tapi insya Allah tidak. Untuk jemaah halikam ini insya Allah tujuannya memang kan ingin bersandar kepada Allah agar bisa mendapatkan titik akhir, bisa menghadap atau bisa bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus prosesnya juga kita bagaimana proses menuju Allah yang akhirnya nanti kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan ditulis di chat. Kita akan coba membacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Oke, baik. Izin Ustaz, saya baca. Pertama ada pertanyaan di atas, tapi di luar tema terlebih dahulu. Cukup simpel saja jawabannya. Dan di bawah masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan di luar materi, ini masalah pinjam uang, Ustaz. Ini nggak apa-apa, saya bacakan di awal aja.
pinjam ke bank konvensional untuk bangun rumah atau untuk biaya nikah, sedangkan itu kebutuhan, bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, terima Ustaz. Terima kasih. Sering saya sampaikan bahwa bank itu kan ada beberapa pandangan ulama tentang hukumnya. Satu, berpandangan bahwa bank itu haram. Kalau orang berpikir bahwa bank itu haram, maka jangan pernah kita itu mendekat, apalagi bersinggungan langsung. Kalau kita ikut pendapat yang ini, misalkan haram, jangan pernah punya ATM, ya. Terus jangan pernah kemudian pembayaran lewat bank, jangan pernah kerja di bank. Pokoknya kaitannya dengan bank itu harus kita hindari. Karena apa? Kita punya pandangan haram. Jangan sampai sebaliknya, kalau terhadap bank gimana? Bank konvensional haram, masuk neraka, dibantu, mau. Punya ATM, punya. Kalau ngirim lewat bank tersebut, itu kan juga lucu ya, lucu. Ya, kalau lucu biasa, tapi nggak lucu itu yang terjadi ya. Nah, kemudian dapat sumbangan, mau. Nah, ini kan, ya ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau terhadap bank, jangan sekali, haram, masuk neraka. Nanti masuk matinya sul khotimah. Berangkat haji pakai bank, umroh pakai bank, ATM-nya banyak, bahkan punya namanya kartu kredit. Nah, ini kadang yang nyata, ini di kehidupan nyata. Kalau untuk hukum orang lain itu sangat ketat, tapi untuk dirinya sendiri, nah, gitu. Mestinya dibalik, kalau untuk orang lain carikan yang gampang, tapi untuk diri sendiri cari yang sulit. Itu ulama itu seperti itu. Jangan sampai untuk orang lain dihukumi haram ini masuk neraka, riba, kamu bisa mati suul khotimah. Saya temukan orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang dulunya itu perokok berat. Saya sekarang sudah berhenti merokok. Kenapa? Saya tahu haram. Soalnya itu bisa menjadikan orang itu mati suul khotimah karena malaikat waktunya kita sedang merokok. Terus saya tanya, dulu pernah merokok? Pernah. Berapa tahun? 8 tahun. Terus saya guyon begini. Ya enak sampean itu sudah merokok 8 tahun. Begitu sudah merokok, orang yang baru merokok dihukumi seperti itu. Sama. Orang sudah kerja di bank sekian tahun lamanya, begitu ada kerjaan, jangan haram itu masuk neraka. Iya, Anda sudah menikmati sekian tahun, kemudian mengharamkan sekian. Maka yang seperti itu kurang bijak. Sehingga kalau kita berkeyakinan bahwa bank itu haram, maka jangan sampai bersinggungan sedikit dengan bank. Pendapat yang pertama. Yang kedua boleh, ya. Bukan halal, tapi boleh. Nah, boleh itu artinya ya boleh kita kerja di bank. Ya, boleh kerja di bank, pagi kerja, sore pulang, kerja selama 8 jam atau 9 jam, berarti kita kerja mendapatkan duit gaji dari keringat kita sendiri, dan itu boleh, ya, dan uangnya itu halal. Nah, uangnya halal. Nah, kalau masih ragu ya sering dikeluarkan untuk sedekah atau untuk infak agar supaya bersih, karena perintah Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, pertanyaan begini, bagaimana untuk membangun rumah dan lain sebagainya? Ya berarti kita memilih pendapat yang boleh. Jangan sampai kemudian setelah bangun rumah jadi, semua jadi, ternyata bank haram, ya sudah, rumahnya nggak gimana? Rumah saya jual aja, ya sama saja. Ya kalau nggak mau ya itu seperti orang-orang, para ulama itu ada di daerah-daerah tertentu, sama sekali nggak mau bank. Sama sekali. Terus gimana? Ya hidupnya biasa-biasa saja. Nggak tergoda oleh gelimang dunia. Jadi kita tinggal ada pilihan pertama, yaitu mengharamkan, maka konsekuensinya kita tidak bersinggungan. Yang kedua membolehkan, maka kita boleh termasuk bangun rumah dan lain sebagainya itu dengan fasilitas bank. Tapi tidak ada yang ulama yang halal 100%. Pasti ada unsur-unsur yang diperhatikan di dalamnya. Nah, sehingga sampai kapanpun pendapat itu belum ada perubahan. Nah, saya termasuk membolehkan, tapi saya berusaha tidak utang di bank. Nah, itu. Kalau saya pikir seperti itu. Tidak
berusaha sekuat tenaga menggunakan uang sendiri dan tidak utang di bank. Karena kalau sekali kita mengharamkan, ada berapa juta manusia yang kita hukumi masuk neraka. Sementara dia yang mengharamkan itu pernah juga menggunakan bank. Nah, itu kan kurang bijak. Dan insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Mbak Gadut. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah satu pekerjaan diniatkan lebih dari satu, Ustaz? Maksudnya satu pekerjaan? Bolehkah satu pekerjaan diniatkan lebih dari satu? Mungkin ini dua pekerjaan ya, satu niat mungkin dua pekerjaan atau apa atau sebaliknya, Ustaz. 2 in 1 ya, apa? 3 in 1 atau 2 in 1 ya. Contoh misalkan gini, saya punya ilustrasi begini. Saya misalkan seorang perempuan, dia itu punya utang puasa, Dia itu melaksanakan qadha-nya pada hari Senin, ya, dan hari Kamis. Maka secara otomatis dia mendapatkan pahala. Pertama, dia itu mendapatkan pahala Senin, Kamis, dan kedua dia itu otomatis utangnya itu terselesaikan puasa. Itu boleh. Atau ini saya baca dalam kitab namanya Bujiromi ya. Orang berangkat haji tapi niatnya dagang, boleh. Berangkat haji kalau dulu itu ya orang Indonesia, dulu tapi ya. Itu berangkat haji ke Mekah itu bawa jamu. Satu koper, bawa terasi, bawa rokok. Ditanya, kenapa? Ini dagang saya. Karena di sana butuh. Ya memang laku, dapat uang juga dapat haji. Loh, yang seperti ini terjadi. Jadi itu boleh ya, satu niat haji tapi sambil dagang. Jangan dibalik, dagang sambil haji. Tapi niat haji saja. Dan kedua-duanya insya Allah berjalan. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Nah, atau kedua-duanya itu niatnya baik. Contoh, orang ke Mekah dulu itu niatnya haji. Berhubung haji itu sudah selesai, mereka nggak mau pulang, dilanjutkan menuntut ilmu kepada para ulama. Sehingga sepulang dari haji mereka menjadi orang alim. Karena di Mekah itu selama 1 tahun kadang nggak puas, 2 tahun, 3 tahun. Begitu pulang di Indonesia seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Khatib Minangkawi, Syekh Soleh Darat, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Janan Thayyib, Syekh Abdullah Dartum, Syekh Yusuf Al-Makassari, semuanya di Mekah dulu. Tujuannya apa? Haji. Nah, mendapatkan ilmu. Atau ketiga-tiganya. Nah, ini seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkawi, tujuannya itu 3. Tujuan pertama 1 tapi dapat 3. Berangkat ke Mekah tujuannya menunaikan ibadah haji, kemudian dilanjutkan menuntut ilmu, kemudian diambil menantu oleh Syekh Soleh Kurdi. Nah, ini dapat 3-tiganya ini. Kemudian sampai diangkat menjadi Imam Masjidil Haram. Namanya itu Syekh Ahmad Khatib Minangkawi, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Berangkat ke Mekah tujuannya menunaikan ibadah haji, nggak pulang, ya, menuntut ilmu kepada ulama namanya Said Bakri Syoto, Syekh Umar Syoto. Kemudian di sana akhirnya diambil menantu Syekh Soleh Kurdi, kemudian dihina ya oleh orang-orang Arab itu. Gimana? Menantu kamu hidungnya pesek gitu. Orang Indonesia, orang dulu bilangnya orang Jawa. Apa dia itu hebat? Oh, kamu tidak tahu menantu saya. Walaupun hidungnya pesek tapi dia itu ahli bahasa, ahli fikih. Akhirnya disuruh menjadi imam di Masjidil Haram. Begitu mendengar suaranya dan disuruh khutbah, orang Arab itu terheran-heran. Oh, ternyata menantunya orang alim. Akhirnya terkenal dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkawi. Meninggal istrinya yang pertama. Kemudian Syekh Soleh Kurdi itu masih punya anak 1. Ya, karena istrimu meninggal, saya nikahkan dengan adiknya. Itu Syekh Ahmad Khatib. Jadi boleh ya, pokoknya yang baik. Niatnya 1, tapi yang lain itu juga dapat. Silakan bisa dicoba Mas Wadu. Berangkat ke Mekah bawa dagangan. Nanti malah bawa semua sama warung-warungnya. Oke, baik. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara bersyukur dengan kefakiran, Ustaz? Nah, gini ya. Kita pernah membahas ini. Ada maqam al-bastu, ada maqam al-qabdu. Al-qabid, al-qabdu, dan al-bastu. Ya.
Itu di awal-awal mungkin. Makam al-bastu itu Allah SWT memberikan kepada kita itu beragam nikmat, beragam kelonggaran, beragam pokoknya yang enak-enak itu. Itu potensinya kalau orang tidak punya guru yang bisa mendidik, membimbing, potensinya itu akan melakukan maksiat. Banyak orang sukses dalam kefakiran menjadi ahli ibadah, tapi tidak banyak yang sukses ketika diuji dalam kegelimangan harta. Ya. Makanya apa yang kita miliki ya sudah kita nikmati saja, itu bersumber dari Allah SWT. Ya. Kalau kita misalkan punya sederhana, ya sudah, itulah yang terbaik dari Allah SWT. Kunci kebahagiaan kita adalah tidak melihat kebahagiaan orang lain. Ya. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Kiai, Pak Kiai tolong doakan suami saya itu kaya raya. Nah, terus Pak Kiainya juga cerdas. Jangan Bu, jangan berdoa supaya suaminya kaya raya. Loh, kenapa? Biasanya orang kaya itu pikirannya begini, melihat rumahnya kok kurang bagus. Wah, ini berarti rumahnya dievaluasi nih, diperbaiki. Kalau sudah rumahnya bagus, kendaraannya diperbaiki. Kemudian setelah itu semua bagus, rumahnya bagus, ya kendaraannya bagus, isi rumah kok. Nah, dievaluasi juga. Oh ya, jangan didoakan. Jadi kadang itu jangan gigi mongso ya, nanti begini. Pasti ada konsekuensinya. Pokoknya apa yang kita miliki sudah. Oh, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makamnya itu al-bastu dan al-qabdu. Al-bastu berarti Allah berikan kelonggaran, berarti kita bersyukur, kita nikmati, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-qabdu kita di dalam genggaman Allah dalam kesulitan, itu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya jangan sering menghitung kenikmatan orang lain. Jangan sering menghitung harta orang lain. Jangan sering menghitung kebahagiaan orang lain. Karena itu akan mempengaruhi kita sehingga akhirnya muncul rasa iri dan tamak. Gitu Bang Wadud. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Setiap orang punya potensi untuk beramal kebaikan. Kalau kami para dokter atau bidan atau para medis lainnya, amalan apa yang bisa kami lakukan agar menjadi amal jariah buat kami kelak? Terima kasih. Ada kisah menarik itu ya. Dan ini kisah nyata dan dulu juga ada seorang kaya raya, kemudian dia itu memiliki kuda yang paling bagus, kudanya bagus. Orang itu mencibir. Masa orang kaya itu punya kuda terbaik, dirawat dengan sebaik-baiknya, dan harganya itu sudah nggak karu-karuan. Nah, ulama ini punya pandangan ke depan, karena ulama ini bukan ulama biasa, ulama kasyaf, yang oleh Allah sudah dibuka mata batinnya. Nah, suatu ketika ada seorang kiai, seorang ulama lah sakit. Dokter manapun nggak bisa memberikan solusi terbaik. Ada satu dokter, saya katakan dokter, dia itu bilang begini, ini bisa sembuh dengan makan hati kuda. Kudanya ini. Ternyata kuda itu dimiliki orang yang kaya tadi itu. Rupanya dia itu memiliki kuda tujuannya supaya nanti sang kiai ini bisa disembuhkan dengan obat yang ada pada hati kuda, sehingga dia itu rela dicibir demi menjaga kesehatan seorang ulama yang manfaatnya itu jauh lebih besar daripada dirinya. Itu kadang orang berpikirnya itu sampai ke depan situ. Nah, itu kan cerita. Nah, ini nyata di era sekarang. Di Situbondo itu ada seorang kiai terkenal di Situbondo, kiai alim dan penulis kitab, ahli fikih, ahli usul fikih, Kiai Muhajir namanya, di Situbondo ya. Suatu saat itu sakitnya lehernya itu nggak bisa noleh itu, pokoknya sakit lah. Kemudian karena sakit itu ya, tiba-tiba tanya, mana si Kiai kok nggak datang, sakit Pak Kiai. Sakit apa? Sakit leher. Langsung Kiai
yang saya sebut namanya Gusmus ya, langsung membeli alat yang terbaik, alat yang paling mahal, langsung dikirimkan ke Situbondo agar supaya sang kiai ini sembuh. Karena kalau kiai sembuh itu bisa mengajar. Nah kalau sakit kan nggak bisa ngajar, nggak bisa kemana-mana. Itu ada orang yang seperti itu. Nah kira-kira